Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Widiantiko. Saya dari program studi kriminologi kelas 3A. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul perilaku merokok di kalangan remaja dengan pendekatan teori kontrol sosial. Fenomena maraknya merokok di kalangan pelajar merupakan suatu ironi bagi sistem pendidikan kita. Berbagai penyimpangan sosial di kalangan remaja seperti merokok menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita belum optimal dalam hal mendidik dan mensosialisasikan bahaya-bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari pengaruh rokok tersebut. Faktor-faktor penyebab pelajar merokok. Pada umumnya, kalangan remaja yang statusnya masih pelajar sangat rentan dengan perilaku merokok. Hal ini dikarenakan kalangan remaja masih memiliki rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi terhadap hal-hal baru yang belum pernah ia ketahui dan belum pernah ia lakukan. Oleh karenanya, para remaja cenderung ingin berpetualang, menjelajahi hal-hal baru tersebut. Kemudian, para remaja merokok juga didorong oleh faktor keinginan yang sama, seperti yang sering dilakukan oleh kalangan orang dewasa. Berawal dari coba-coba inilah yang akhirnya lama-lama rokok menjadi suatu kebutuhan dan dianggap memberikan kenikmatan bagi kalangan remaja tersebut. Selain itu, yang tak kalah menarik, ada semacam penghargaan di lingkungan pergaulannya terhadap mereka yang merokok. Seperti merokok dianggap sebagai lambang kejantanan seorang pria. Akibatnya, atas nama pergaulan, banyak para remaja yang terjerumus dan mengikuti anggapan sesat yang diberikan oleh lingkungan pergaulannya. Dampak rokok bagi kalangan pelajar. Masifnya kalangan pelajar yang merokok merupakan suatu tanda bahaya bagi bangsa dan negara kita. Mengapa? Karena dampak kandungan zat-zat yang ditimbulkan pada rokok sangat mempengaruhi sistem belajar dan menurunnya daya tangkap dalam memahami pelajaran di sekolah. Anak-anak remaja yang seharusnya melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia justru terkena imbas akibat dampak yang ditimbulkan dari pengaruh rokok tersebut. Yang terjadi ialah banyak para pelajar yang memiliki minat belajar yang rendah, kejenuhan dalam belajar, dan berakhir pada drop out akibat pengaruh rokok tersebut. Dampaknya, negara akan menanggung kerugian SDM dengan munculnya sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Penjelasan sosiologi terhadap perilaku menyimpang. Sosiologi memandang perilaku menyimpang sebagai suatu perilaku yang normal, karena secara kontekstual setiap pribadi adalah unik, sehingga masing-masing mempunyai perbedaan. Perilaku menyimpang juga dipelajari dan berkembang melalui proses sosialisasi dan merupakan konsekuensi dari kondisi sosial. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang pada kalangan remaja, yakni meliputi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi krisis identitas, kontrol diri yang lemah, dan kurangnya pemahaman tentang nilai moral
aturan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, dan faktor atau dorongan teman sebaya. Maraknya kalangan pelajar merokok dengan pendekatan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial merupakan sebuah teori yang berupaya menjelaskan sebab-sebab musabab seseorang melakukan kejahatan atau delinkuensi. Berbeda dengan teori lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Justru teori kontrol sosial mempertanyakan mengapa ada sebagian orang yang tidak melakukan penyimpangan, atau dengan kata lain, mengapa ada sebagian orang yang mentaati aturan. Teori kontrol sosial memandang bahwa ada suatu kekuatan pemaksa yang mendorong individu untuk tidak melakukan penyimpangan. Dalam teori kontrol sosial, Travis Hirschi mengemukakan bahwa seseorang terlibat dalam penyimpangan akibat lemah atau putusnya ikatan sosial antara individu dengan masyarakat. Menurut Hirschi, kontrol sosial mengikat para remaja sehingga mereka hidup dalam mentaati aturan yang ada. Perilaku merokok di kalangan remaja merupakan akibat dari lemahnya kontrol sosial yang berasal dari institusi sosial lainnya seperti keluarga, spiritualitas, pendidikan, dan nilai-nilai komunitas. 4 pencegahan perilaku merokok atau perilaku menyimpang menurut Travis Hirschi. Travis Hirschi mengatakan bahwa tingkah laku menyimpang dapat diminimalkan ketika individu-individu memiliki ikatan yang kuat yang menghubungkannya dengan keluarga, sekolah, pers, spiritual, dan institusi sosial lainnya. Ada 4 elemen dalam teori kontrol sosial yang dicetuskan oleh Hirschi, yakni attachment, commitment, involvement, dan belief. Attachment atau kasih sayang menunjukkan betapa kuatnya para remaja terikat dengan seseorang yang berarti bagi dirinya, seperti orang tua, guru, dan keluarga. Keterikatan ini meliputi 3 bagian, yakni komunikasi, kasih sayang, dan pengawasan. Ketiga bagian hal inilah yang menjadi faktor pelindung atau penjaga dan sebagai ikatan pengaruh antara seseorang yang berarti bagi remaja tersebut dengan remaja itu sendiri untuk tidak melakukan penyimpangan. Misalnya, seseorang remaja tidak akan merokok akibat adanya kedekatan dengan orang tuanya yang sering menasehatinya untuk tidak merokok. Akibatnya, remaja tersebut tidak merokok karena tidak ingin menyakiti atau mengecewakan pesan dari orang tuanya. Yang kedua, komitmen atau tanggung jawab. Komitmen mengacu pada keikutsertaan atau dilibatkannya para remaja dalam bentuk-bentuk kegiatan konvensional, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab dan keikutsertaan tersebut merupakan perwujudan dari nilai dan tujuan yang diterima remaja tersebut melalui intervensi orang tua, guru, dan masyarakat. Misalnya, para remaja atau pelajar diajarkan untuk berkomitmen dan patuh terhadap aturan-aturan dan tata tertib di sekolah,
Salah satunya tidak merokok. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang diberikan. Semakin individu mengembangkan komitmen, maka semakin kecil peluang pelajar tersebut untuk tidak melakukan penyimpangan, termasuk perilaku merokok. Yang ketiga, involvement atau keterlibatan. Involvement mengacu pada banyaknya waktu yang digunakan kalangan pelajar yang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional. Pelibatan kalangan remaja atau pelajar dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang positif dapat meminimalisir remaja tersebut untuk tidak melakukan penyimpangan. Dalam artian, apabila para remaja disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau di masyarakat, maka waktu dan kesempatan untuk melakukan penyimpangan akan semakin kecil. Misalnya, apabila seorang pelajar disibukkan dengan berbagai kegiatan organisasi di sekolahnya, kemudian terlibat kegiatan di lingkungan masyarakat, maka akan memperkecil remaja tersebut untuk tidak bergaul dengan teman-temannya yang biasa merokok. Hal ini karena waktu, tenaga, dan pikirannya telah dihabiskan dalam berbagai kegiatan konvensional tersebut. Yang terakhir, belief atau keyakinan. Keyakinan mengacu pada individu ketika menerima proses sosialisasi baik pada lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Perilaku merokok tidak akan terjadi apabila masing-masing pelajar menerima nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, kemudian juga mematuhi tata tertib sekolah serta norma-norma lainnya yang terikat pada dirinya. Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang tertanam kuat pada masing-masing individu inilah yang menjadi atau yang mendorong untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Itulah video presentasi saya. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua.